Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat SIB Christ Community Klang. Apa kabar kamu orang? Mari kita katakan bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Selamat datang ke ibadah online SIB CCK. Kami berterima kasih karena Anda sudi meluangkan masa pada pagi ini untuk kita memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar lagi. Pada pagi ini kita akan menjalankan perjamuan suci dan persepuluhan bagi minggu pertama. Jadi persiapkanlah hati Anda untuk memberi yang terbaik dan juga untuk menerima perjamuan suci pada pagi ini. Sekiranya Anda mengikuti ibadah ini melalui saluran YouTube ataupun Facebook kami, saya ingin mendorong Anda untuk mengikuti ibadah ini di saluran website kita, yaitu sibcck.online.church. Sekali lagi, sibcck.online.church. Anda boleh klik link di bawah sini ataupun di atas sini kalau di Facebook, dan itu akan membawa Anda terus ke platform tersebut. Di website ini kita boleh mendownload, yaitu seperti nota khotbah, jadwal pelayanan, dan buletin. Dan jangan lupa untuk cek nama Anda di sana, oke? Sekiranya Anda sudah di platform ini, beritahu kami di ruangan chat dari mana Anda mengikuti ibadah ini. Sama ada di Klang, ataupun di Sabah, ataupun di Sarawak, dan dimanapun Anda berada. Sila chat di ruangan komen, oke? Saya ingin mendorong Anda untuk mengajak keluarga dan teman-teman Anda mengikuti ibadah online ini. Anda boleh klik butang invite seperti yang tertera. Jika Anda bukan jemaat dari SIB CCK dan ini adalah pertama kali Anda mengikuti ibadah online kami mengalu-alukan kehadiran Anda di sini. Ikutilah ibadah ini bersama kami. Kami juga mendorong Anda untuk mengisi borang jemaat baru, dan Anda boleh klik link di bawah atau yang tertera di website, supaya kami boleh connect dengan Anda untuk maklumat lebih lanjut. Kepada jemaat yang mempunyai bahan doa yang ingin didoakan, Anda boleh klik butang prayer request seperti di website, ataupun emailkan bahan doa Anda di sibchristcommunityKlang@gmail.com sibchristcommunityKlang@gmail.com. Pastor dan majlis gereja siap mendoakan bagi Anda. Anda sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini? Mari kita semua bangkit berdiri di tempat Anda, dan saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita semua tunduk kepala dan berdoa. Haleluya Bapa kami di surga. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sekali lagi diberikan peluang ya Tuhan untuk hidup dan bernafas pada pagi hari ini ya Bapa. Oleh karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Bapa ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berkumpul bersama teman-teman kami, dari keluarga kami, dan walau dimanapun kami berada ya Bapa. Bapa ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu ya Tuhan yang selama ini menjaga kami ya Tuhan, dalam makan minum kami ya Tuhan, dalam persekolahan pekerjaan harian kami ya Bapa. Bapa ya Tuhan, pada saat ini kami serahkan ya Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini ya Bapa, mendapat satu rema yang baru ya Tuhan, berkat yang hamba Tuhan akan sampai nanti ya Bapa. Bapa ya Tuhan, ajar kami ya Bapa untuk terus teguh ya Tuhan dalam Engkau, terus bertumbuh dan berakar dalam Engkau ya Bapa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom dan selamat pagi semua. Puji Tuhan, sekali lagi kita dapat dipertemukan, kita dapat memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulakan semuanya, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Suka-Sukamu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan. Namanya dimuliakan. Suka-suka, suka-sukamu Tuhan,
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Mari kita terus angkat pujian kita. Mari kita katakan bersama-sama, lebih daripada pemenang. Tepuk tangan sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan dengan kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita adalah lebih daripada pemenang. Dan sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian, segala perkara dapat kutanggung. Haleluya.
Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yes Lord. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau setia Bapa di surga. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sangat berterima kasih Yesus. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Masa dan tempat ini kami serahkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini, makan dan minum dari roti dan anggur atau air, mari kita lihat dulu dengan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius 26 ayat 26 sehingga ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Ayat 26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan Yesus menyuruh kita memperingati Dia dengan mengambil bahagian dalam perjamuan ini. Dengan cara sederhana dalam perjamuan ini melambangkan bagi kita arti dari kematiannya. Roti yang dipecahkan ini melambangkan tubuhnya yang telah dipecahkan oleh karena kita. Dan minuman ini melambangkan darahnya yang tertumpah untuk keampunan dosa kita. Semua orang yang hadir pada hari ini yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Kristus, di hadapan umum dipersilakan untuk mengambil bahagian dalam perjamuan ini. Tetapi terlebih dahulu mari kita masing-masing memeriksa hati kita, mengakui dosa kita kepada Allah, supaya jangan kita menghadap meja Tuhan ini tanpa sedia. Mari kita tunduk kepala dulu, kita periksa hati kita. Kita minta pengampunan dengan Tuhan kalau ada sesuatu pelanggaran kita yang kita lakukan selama ini atau dalam beberapa minggu yang lalu.
Bapak, terima kasih untuk waktu dan kesempatan pada hari ini. Kami boleh hadir turut bersama dalam ibadah dan juga mengikuti dalam perjamuan kudus yang ada di depan kami. Dalam perjamuan ini, di mana Tuhan Yesus memerintah kami untuk melakukannya, untuk kami mengingati tentang arti kematian Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, karena melalui dengan kematian-Mu lah kami mendapat pengampunan, kami mendapat pembebasan, kami mendapat perdamaian dengan Allah, dan kami dapat dilepas dan dibebaskan dari rasa bersalah atau dari kutuk dan juga dari akibat dari dosa kami, karena Tuhan sudah menyuci, membasuh kami dengan darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk semua apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mengambil makan dan minum dari roti dan air yang ada ini, dan kami serahkan dalam tangan-Mu supaya ini dapat menyegar dan menguatkan kami. Sekali lagi kami terus maju dalam iman untuk kami tetap berpegang kepada kebenaran dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ulangi kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengambil roti. Ini rotinya. Mari kita pegang bersama-sama. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya ulangi kata Tuhan Yesus. Sesudah ia mengucap syukur, ia memecahkan roti dan memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku." Roti ini adalah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita, dan makanlah untuk memperingati tentang atau arti kematian Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga Tuhan Yesus, mari kita pegang air atau anggur. Mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saya ulangi kata-kata Tuhan Yesus. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan tentang Tuhan." Sebab setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan tentang Tuhan Yesus.
Mari kita sama-sama minum dari air ini yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang menyuci atau membasuh dosa-dosa kita. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan waktu yang cukup indah untuk kami mempergunakan masa ini. Kami dapat mengambil bahagian untuk menerima perjamuan kudus, di mana perjamuan ini yang menggambarkan atau menjadi simbol tentang tubuh dan darah Kristus yang dipecah-pecahkan dan darah-Mu yang mengalir untuk keampunan bagi dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Dan kami berdoa supaya setiap kami yang sedang terlibat mengambil dalam perjamuan ini, kami tetap menghargai, memelihara iman kami di hadapan Tuhan dan kesatuan kami sebagai tubuh Kristus, dan kami memberitakan arti kematian Tuhan Yesus kepada orang lain, dan sampai Tuhan Yesus datang kami tetap menjadi saksi. Terima kasih ya Tuhan, kami terima dan kami sambut dengan ucapan syukur sekali lagi untuk perjamuan kudus yang kami sudah lakukan pada pagi ini. Kami kembalikan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam dan selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi kita di dalam ibadah online kita pada minggu ini. Dan di sini saya ingin membawa kita di dalam firman Tuhan, dan saya ajak jemaat Tuhan, mari kita mengikuti ibadah online ini dan kita sama-sama belajar daripada firman Tuhan. Dan siapa punya Alkitab, mari kita buka Alkitab kita. Saya ingin membawa kita membaca di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16. Ini adalah perjanjian baru dan saya gunakan dalam bahasa Indonesia, ya. Dan begini firman Tuhan, dan kamu akan mengiringi dalam pembacaan Anda. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Saya ulangi lagi pembacaan ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Dan tema yang saya ambil di dalam pembacaan kita pada hari ini ialah bersaksi gaya hidup orang percaya. Bersaksi gaya hidup orang percaya. Kalau kita berbicara tentang gaya hidup ini adalah satu gaya yang sentiasa ada di dalam diri kita. Melalui gaya hidup ini melibatkan perbuatan kita, tingkah laku kita, sikap kita. Itu adalah gaya hidup kita. Jadi, saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, pada hari ini kita belajar gaya hidup orang percaya. Bagaimana gaya hidup orang percaya itu? Bagaimana kita memunculkan kehidupan orang percaya itu? Bagaimana? Dengan cara bagaimana kita memunculkan itu? Ialah melalui kesaksian, kesaksian ataupun bersaksi di mana saja kita berada. Ada 3 hal yang saya ingin bawakan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah teladan bersaksi. Teladan bersaksi. Kita boleh baca
firman Tuhan ini yang saya ambil di dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga 30. Pembacaan ini sangat panjang dan Anda boleh membaca itu nanti ya. Dan dalam ayat ini menceritakan bagaimana teladan seorang yang bersaksi, bagaimana teladan orang Kristen yang bersaksi. Apakah yang harus yang dia lakukan? Kalau kita membaca daripada keseluruhan daripada ayat 41 hingga 30 itu menceritakan bagaimana Tuhan bertemu dengan seorang wanita Samaria yang sedang mengambil air, dan ketika Yesus melalui tempat itu, Yesus telah menemukan wanita ini, dan di situ mereka bertemu dan saling bertanya di antara satu dengan yang lain. Dan apakah yang telah Yesus lakukan di situ adalah Yesus meminta air dengan wanita ini. Ya. Yesus meminta air dengan wanita ini. Dan wanita ini juga menjawab, bukankah kamu orang Yahudi? Kenapa kamu meminta air dengan saya? Tetapi di dalam pembacaan ini pendek cerita, melalui kesaksian yang sudah Yesus lakukan itu, wanita Samaria ini telah melakukan ataupun membawa kepada satu perubahan di dalam wanita ini. Ya, bukan saja Yesus menceritakan dengan air yang ada di dalam perempuan Samaria ini, tapi dia juga menceritakan hal-hal rohani sehingga wanita ini dapat percaya kepada Tuhan, dapat melepaskan segala dosa-dosanya sehingga dia mengenal Yesus itu sebagai juru selamat di dalam kehidupan dia, saudara-saudara. Dan melalui kesaksian Tuhan Yesus ini, wanita ini telah mengakui segala dosa-dosanya. Karena melalui kesaksian Tuhan Yesus itu, wanita Samaria ini dipulihkan, dikuatkan oleh karena kesaksian Tuhan Yesus. Itulah teladan orang percaya. Kita harus bersaksi. Dan yang kedua adalah kita pentingnya bersaksi. Sebagai hidup orang percaya, kita bersaksi ini adalah satu keutamaan di dalam kehidupan kita. Bagi kita yang baru menerima Tuhan Yesus, kita dapat membawa kesaksian hidup kita kepada orang lain. Bagaimana kita menerima Tuhan Yesus, bagaimana hidup kita diubah daripada yang tidak percaya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana itu berlaku? Dan kita boleh menceritakan hal-hal ini kepada orang supaya melalui kesaksian itu dapat mengubah kehidupan orang lain dan kita dapat membawa mereka mengenal kepada Tuhan Yesus. Itu Anda boleh rujuk di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Karena di dalam ayat ini juga Tuhan memerintahkan supaya setiap orang Kristen yang percaya, kita harus bersaksi, ya. Kita harus bersaksi bukan saja di kalangan kita, tapi di kalangan orang lain, di sekeliling, di tempat pekerjaan kita. Kita harus bersaksi karena melalui sikap dan perbuatan kita, orang mengenal kita sebagai orang percaya. Bagaimana mereka mengenal kita? Daripada tingkah laku kita, daripada tutur kata kita. Itu adalah gaya hidup kita sebagai orang percaya. Kita harus menjaga semua tingkah laku kita, perbuatan kita, supaya mereka dapat mengenal. Itu adalah kesaksian yang sangat berkesan bagi orang-orang yang tidak percaya. Dan di situ kita dapat membawa mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan. Bahkan mereka juga ingin diberkati. Dan mungkin Anda dipertanyakan dengan beberapa pertanyaan, bagaimana
kehidupan orang Kristen itu. Dan disitulah kesempatan kita dapat bersaksi, kita dapat berkongsi bagaimana kasih Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Karena melalui kesaksian itu dapat menjadi sifat alamiah dari setiap orang Kristen, ya. Anda harus membagikan cerita tentang apa yang sudah terjadi di dalam hidup Anda. Seperti saya katakan tadi, kita akan menceritakan bagaimana Tuhan itu membantu diri kita dari tidak percaya sehingga kita percaya. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 8 bahwa salah satu bukti dari pemuridan adalah bersaksi. Itulah kunci dia. Kita harus bersaksi. Murid-murid Tuhan Yesus menjadi murid Tuhan Yesus adalah kita harus bersaksi, atau kita menghasilkan buah, ya. Karena kesaksian ini sangat penting. Dia dapat mengubah, ya, dapat membantu orang lain. Karena melalui sikap kita yang tidak percaya itu, kita dapat ceritakan dan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita sehingga kita percaya. Jika Anda adalah muridnya, maka hidup Anda harus selalu penuh dengan kesaksian, ya. Hal yang ketiga, kuasa untuk bersaksi. Kuasa untuk bersaksi. Kuasa untuk bersaksi ini besar, ya. Kita dapat memberi seluruh waktu kita untuk berbicara kepada orang lain, kepada seseorang. Mengenai apa? Ialah kita akan berbicara mengenai Yesus. Tetapi Anda tidak dapat mengubah kehidupannya. Kita tidak dapat mengubah kehidupannya. Tetapi melalui pekerjaan Roh Kudus, melalui kesaksian yang kita ingin sampaikan, Roh Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, bahkan kepada orang yang kita kongsikan kesaksian itu. Maka Roh Tuhan itu bekerja di dalam kesaksian kita, sehingga mereka dapat mengenal Yesus, mereka dapat percaya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang memberi keselamatan sesuai dengan kesaksian cara hidup kita, bagaimana pertolongan Tuhan di dalam hidup kita, okay? Dan Yesus juga telah berjanji dalam Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah yang orang lain diberkati. Mereka dikuatkan karena dalam ayat 20 ini berbicara, aku menyertai kamu senantiasa. Bukan 1 jam, bukan 1 tahun, tetapi senantiasa, setiap hari, ya, sampai kepada akhir zaman, sampai selama-lamanya. Dan saat Anda bersaksi untuk Yesus, Roh-Nya bersama-sama dengan Anda. Ketika kita bersaksi tentang Yesus, Roh Tuhan bersama-sama dengan kita, ya, untuk bekerja di dalam diri kita, supaya kita dikuatkan melalui ungkapan-ungkapan kita dari kesaksian kita. Itu ada kuasa yang dapat memberi satu teguran, memberi satu semangat kepada orang yang kita hadapi, supaya mereka dapat mendengar bagaimana kebaikan Tuhan itu. Dan Ia akan memberi Anda kuasa untuk bersaksi. Roh Kudus akan memimpin Anda kepada orang yang telah Tuhan siapkan. Ketika kita mau bersaksi kepada orang lain, Roh Tuhan sudah
berkarya kepada orang yang kita orang yang akan kita pimpin, supaya mereka dapat menerima Tuhan Yesus sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan teman-teman kita. Bagi saudara-saudaraku, saya percaya lewat daripada firman yang kita belajar pada hari ini adalah satu perintah yang dari Tuhan, supaya kita harus bersaksi dan menjadi teladan. Dan pentingnya bersaksi itu dimanapun kita berada, dan Tuhan akan bersama, Roh Tuhan akan bersama ketika kita bersaksi. Saya percaya lewat daripada firman Tuhan yang kita sudah belajar ini, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kami telah belajar daripada firman-Mu tentang gaya hidup orang percaya melalui kesaksian kami. Kami mau menjadi teladan Tuhan dalam kehidupan kami orang percaya. Kami dapat menyaksikan bagaimana kebaikan, bagaimana cara Tuhan membantu hidup kami daripada tidak percaya sehinggalah kami percaya. Kami bersyukur Tuhan karena adanya firman ini Tuhan dapat memberikan kami kesegaran, memberikan kami kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kami Bapa sekiranya cara kami menyampaikan firman-Mu Tuhan terlebih Tuhan Yesus Kristus. Dan ampuni kami Bapa di sorga, karena kami tahu Tuhan firman-Mu Tuhan sungguh mulia, sungguh agung Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, saya menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Bapa di sorga, agar Engkau terus memberi hikmat, kekuatan Tuhan Yesus, agar daripada firman yang kami belajar ini, kami semua dapat merenung bersama, dan kami diberkati, dikuatkan, dimanapun kami berada, dimanapun kami berdiri, dimanapun kami tinggal, biarlah firman itu tetap ada di dalam hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa pengucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sedang berdoa. Amin.